Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saya melihat wajah yang bersuka cita di tempat ini. Amin, semua penuh dengan semangat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati berdoa memulai ibadah kita pagi hari ini. Kiramataka syandarala barala 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 barala. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Anggur baru, kasih setia, rahmat baru Tuhan curahkan buat setiap kami. Pagi ini kami mau datang dengan sembah syukur kami kepada Engkau. Biar Engkau ditinggikan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar hanya nama Yesus, nama yang memberi kemenangan buat kami, itu yang memampukan kami untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Engkau. Sempurnakan ibadah kami, tuntun kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga pikiran hati kami tertuju hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Semua yang siap katakan amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku.
Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab Nommensen. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karuniamu Bapa,
di sini. Mari kita katakan dengan iman sekali lagi, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Kau ada di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada di tengah-tengah umat-Mu saat kami menyembah Kau. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah. Kau hadir di tengah umat-Mu yang bersekutu. Kehadiran-Mu membawa kelepasan. Haleluya.
anugerah-Mu dalam hidup kami yang sudah Kau curahkan di tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Dalam hidup kami, melewati segala hal Engkau Allah yang bertanggung jawab buat kami. Terima kasih Tuhan kepada setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dan mujizat-Nya buat setiap kami yang siap menerima berkat dan mujizat-Nya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia Tuhan yang sungguh luar biasa buat kita. Mari kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, biar kedahsyatan Tuhan dicurahkan di tengah kami pagi ini. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Nya hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi katakan dari awal. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Nya hari ini, esok dan selamanya. Dengan iman katakan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Yes, sama-sama katakan, berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Nya hari ini, esok dan sekali lagi dengan iman yuk katakan, berbahagialah. Bahagialah orang yang takut
padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkatnya hari ini, esok, dan selamanya. Sama-sama katakan curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Biar Kau mencurahkan setiap berkat-Mu di tengah umat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu dinyatakan lebih lagi. Haleluya. Kami terima segala yang baik dari Engkau Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. Biar kuasanya dicurahkan di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Mengalir bersamamu, ku nyanyi Hosana, haleluya, oh Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi, haleluya. Kami percaya bahwa keajaiban Tuhan terjadi di tengah kami Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib nama. Dengan iman kami katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, oh Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Kami percaya Roh-Mu dicurahkan buat setiap kami Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus jawaban, nama Yesus jawaban. Dengan imanmu katakan, berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib nama.
terjadi di tengah kami Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Yes. Naikkan pujian mujizat. Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sama-sama katakan. Terjadi di tengah-tengah kami. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang besar dan keajaiban-keajaiban yang selalu kami rasakan dan nikmati dalam hidup kami. Apapun yang boleh kami lalui, kami terlalu percaya bahwa Kau Tuhan yang punya 1000 cara untuk menolong kami. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Tertuju kepada Engkau Tuhan. Mata kami tertuju pada
pilih untuk tetap percaya Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Biar anugerah-Mu menjadi perisai kami. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lebih pergi, anugerah
Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan kesungguhan hati kami. Kami tahu saat ini Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Rabarana lama-lama sembuhkan umat-Mu Tuhan. Pulihkan umat-Mu, berkati umat-Mu pagi ini. Berkati ya Tuhan. Orang malah pulihkan kami. Sembuhkan kami Tuhan. Berkati orang masirin lama-lama syarana lama-lama. Terima kasih, perbuatan-Mu ajaib dan sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kami tahu waktu Engkau menjamah kami, Engkau berikan satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau, satu kehidupan kudus Tuhan, di mana dosa-dosa kami diampuni. Pengharapan yang baru Tuhan berikan. Ada jalan keluar untuk setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih. Berikan masa depan yang baru, masa depan yang indah ya Tuhan. Terima kasih dan biar Roh Kudus-Mu saat ini mengajar setiap kami, menuntun setiap kami. Untuk kami lebih lagi Tuhan, punya telinga yang tajam akan tuntunan-Mu, akan suara-Mu dalam kehidupan kami. Dan berikan kami hati yang lembut untuk boleh taat akan kebenaran firman-Mu, taat akan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Berbicaralah Engkau pagi ini Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Roh Kudus-Mu akan mengajar kami. Terima kasih, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Brother Ben di situ ya. Kita sambil memuji Tuhan ya. Oke bro. Tadi keren dananya. Iya. Tapi terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Amin. Ya, Tuhan baik, layak ditinggikan ya. Kalau kita memuji Tuhan, hati kita sukacita ya, hati kita diberkati karena Tuhan hadir. Ya, pagi ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan satu judul, taat pada tuntunan Tuhan ya. Taat pada tuntunan Tuhan. Ini sebenarnya bagian dari perintah bangkit dan menjadi teranglah yang disampaikan oleh Pastor Niko. Ya, hanya kita aplikasikan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Taat pada tuntunan Tuhan. Perhatikan di sini, untuk bangkit dan menjadi terang. Sorry, ketutup. Bentar ya Pak bisa ya. Untuk bangkit dan jadi terang, kita harus taat pada tuntunan Tuhan ya. Haleluya. Kita semua di sini mengerti bahwa seorang ayah atau seorang ibu, kalau anaknya itu taat, dengar-dengaran, itu seneng ya, ya seneng pasti ya. Kalau misalnya dikasih tahu, ya, tapi nggak dilakukan, nah itu kita jadi lah, udah dikasih tahu nggak dilakukan nak, pasti gitu kan ya. Tapi ada lagi anak yang dikasih tahu membantah, terus juga ada ya macam-macam. Tapi ada anak yang dikasih tahu, nggak mau tapi dilakukan ya. Tapi paling senang kita kalau dengar anak ya ma dan dilakukan. Saya percaya bahwa hati Bapa di surga juga senang pada kita kalau kita taat ya akan tuntunannya, taat akan perintahnya gitu ya. Dan Pastor Niko dengan jelas mengatakan untuk bangkit dan jadi terang kita harus taat pada tuntunan Tuhan. Keluaran 13 ayat 21, mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Iya. Luar biasa. Ya, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu kurang apa gitu kasihnya dinyatakannya. Dicukupi segala kebutuhannya. Diberi seorang leader, pemimpin yang mengasihi Tuhan, Musa. Bahkan bersama kakak-kakaknya, ada Miriam, ada Harun, semua dipakai untuk memimpin mereka. Tidak hanya itu, teman-teman, semua Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Kita bisa bayangkan bangsa Israel berjalan di padang gurun. Dan kemudian Tuhan kasih tiang awan itu melindungi pada waktu panas. Sehingga enggak panas. Ya. Itu seperti payung yang gede banget gitu ya. Kita bayangkan seperti itu. Karena bangsa Israel ribuan. Memang Alkitab mencatat 600 tapi laki-laki. Nah dengan istrinya kalau itu pria dewasa sudah 1.200. Kalau punya anak 2 sudah berapa? 2.400. Belum bangsa-bangsa lain ada yang ikut juga ya. Anaknya orang dulu enggak hanya 2 kadang-kadang gitu ya. Seperti itu lebih. Jadi sudah ribuan, diperkirakan 3.000 orang. Tuhan berikan satu cover melalui tiang awan sehingga mereka enggak panas. Dan waktu itu belum ada listrik. Enggak ada jalan yang ada listriknya, lampu gitu ya. Kalau malam tiang awan itu Tuhan rubah jadi tiang api menyala. Selain memberikan penerangan, ya,
memberikan penerangan juga memberikan kehangatan. Luar biasa ya Tuhan, itu jadi hangat ya. Karena perbedaan suhu di Timur Tengah itu antara siang dan malam tuh sangat drastis. Kalau malam dingin, kalau siang panas banget gitu ya. Oleh karena itu diberi tiang api supaya suhunya enak, gak kedinginan mereka. Ya. Pokoknya lebih dari AC deh ya, karena itu ciptaan Tuhan, itu buatan Tuhan. Tiang awan dan tiang api. Nah, tiang awan dan tiang api ini selain menjadi satu cover perlindungan buat bangsa Israel, ternyata menjadi alat Tuhan untuk menuntun. Kita lihat di sini. Bilangan 9 ayat 17 sampai 18 ya. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sana orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ya. Tuntunan Tuhan jelas sekali ya. Kemudian kita baca selanjutnya ayat 19 dan 20. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. 21-22. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ayat 23 baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin ya. Jadi seperti itu keadaan bangsa Israel. Mereka sangat bergantung kepada tuntunan Tuhan. Saat tiang awan diam, mereka diam. Saat tiang awan naik, itu tanda mereka harus siap-siap, berkemas-kemas, bongkar kemahnya untuk berjalan dan mengikuti kemana tiang awan itu menuntun, tiang api itu menuntun. Mereka sangat taat di situ. Nah, satu kehidupan yang mengandalkan Tuhan itu satu kehidupan yang benar-benar kita tahu tuntunan Tuhan itu bagaimana. Tuntunan Tuhan itu jelas dan bagaimana gitu ya. Sehingga kita tidak salah langkah. Pada saat itu belum ada GPS ya. Musa nggak tahu ya arahnya Kanaan kemana, tapi ada tiang awan yang menuntun ke sana, ke sana, ke sana. Kalau teman-teman semua tanya, lah kenapa sampai 40 tahun? Itu salahnya sendiri. Karena mereka bersungut-sungut. Karena dalam satu komentari perkiraan sebenarnya kalau mereka oke-oke saja itu hanya 11 hari. Bayangkan 11 hari dibandingkan 40 tahun. Satu generasi, ada yang usianya 40 di sini. Nah, seusia Anda itulah yang 40 tahun. Segitu lamanya muter-muter di padang gurun.
Ya seperti itu. Nah kita anak-anak Tuhan bersyukur sampai hari ini Tuhan tuh menuntun gerejanya, menuntun umatnya. Ada satu tuntunan secara global di gereja kita, ya itu dari pusat yang disampaikan melalui hambanya Pastor Niko, dan itu juga pasti dikonfirm dengan banyak nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tiap tahun kita mendapat tuntunan bangkit dan jadi teranglah di tahun 2024. 2023 dikatakan bangkit dan jadilah pemenang. Seperti itu. Nah itu tuntunan dari Tuhan. Saudara ingat pada saat ada satu tuntunan Tuhan mengatakan tahun dimensi yang baru, benar-benar itu dimensi yang baru. Karena waktu itu tiba-tiba kita masuk di dalam pandemi ya. Jadi tahun berapa itu 2019 ya, 2020 itu tahun dimensi yang baru, dan kita nggak tahu, pikir kita apa berkat baru, apa ini baru, ternyata di bulan ketiga Maret kita semua masuk masa pandemi, dan itu benar-benar dimensi yang baru. Dimensi yang baru dalam arti kita akhirnya seperti di reset ulang oleh Tuhan. Ya, beribadah dengan cara yang berbeda waktu itu, tapi Tuhan bilang hanya sebentar ya, enggak seterusnya online di rumah, nanti kenyamanan gitu ya. Karena kalau online itu walaupun itu online, Bapak Ibu Saudara, tampillah rapi, sisirlah rambut ya. Pakailah baju yang rapi seperti itu. Di Epitika, di mana, di doa pagi kah, di WBI kah, tetaplah rapi. Walaupun bawahnya enggak tahu, celana pendek, enggak ini hanya jok aja. Ya. Nah, itu hanya sebentar kata Tuhan. Ada masanya kita kembali bersama-sama secara corporate, berdoa bersama, beribadah bersama seperti ini. Ini tuntunan Tuhan. Pastor Niko waktu itu juga hanya mengatakan sembunyi untuk sesaat. Hanya sekitar 2 tahun, bukan seterusnya kita terus ya udah kita online terus ya. Kita dalam keadaan sehat tetap online, dalam apa tetap online, enggak ya. Kalau memang waktunya kita harus online mungkin kurang sehat atau bagaimana itu, atau sedang ada kesibukan lain ya, that's okay, atau di luar kota dan sebagainya. Tapi pada saat kita bisa kita bersama-sama meet up ya, bahasa kerennya sekarang kan meet up seperti itu. Nah itu tuntunan Tuhan. Kita anak Tuhan secara pribadi pun hidup ini harus berdasarkan tuntunan Tuhan. Saya sedikit cerita nggak apa-apa ya Kak Fani ya. Beberapa tahun yang lalu ya, waktu anak-anak kami masih kecil, Sheryl masih kecil ya, Shenis masih kecil ya. Pak Robi bersama papinya memulai satu usaha baru di Kendari ya. Waktu itu keluarga masih di sini, dan kemudian berdoa mengambil satu rencana untuk semua pindah ke Kendari. Waktu Kak Fani datang dan kita berdoa bersama, saya hanya sampaikan kemana tiang awan dan tiang apinya Tuhan tuntun, ikuti. Ya ikuti ya, sekarang dibawa ke sana karena Pak Robi ada bisnis di sana, ayo ikuti, semua pindah ke sana. Sheryl sempat jadi orang Kendari ya Sheryl ya, berapa tahun ya itu masih SD waktu itu ya, masih kecil-kecil, mereka stay di sana. Tapi oleh karena kehendak Tuhan tiang awannya pindah ke Kelapa Gading dan diikuti dengan taat. Tapi ada itu ya pengalaman bersama Roh Kudus yang sangat indah yang dialami baik Pak Robi, baik Kak Fani, ya anak-anak semua gitu ya. Dan itu indah banget sampai mereka tetap melekat di hadapan Tuhan. Gak pernah kecewa, tetap sukacita mengiring Tuhan sampai sekarang tuh masih nyalakan apimu, masih seperti itu. Yang muda jangan kalah ya, masih seperti itu. Dulu kalau dorama itu ya dorama sekarang juga begitu. Kalau dorama itu Kak Fani itu bawa kasur kecil, kan rumahnya masih di Harapan Indah, anak-anak masih kecil-kecil tidur di situ. Tidur ya Sheryl ya. Sheryl tidur di situ. Doa semalam pun
tidur di kasur, bawa kasur sendiri. Saya bilang gini, ada kasur lipat kok Kak Fani gitu. Enggak Kak, aku bawa kasur sendiri yang spesial buat anak-anak gitu ya. Bawa kasur sendiri, tidurlah mereka. Dan kita semua doa, kadang-kadang sampai pagi. Nah, teman-teman semua, hari ini juga begitu, Mikela juga begitu, ikut drama ya. Nah, terus kemudian ada Audrey juga ikut ya. Semua Audrey, Andrew juga ya tidur, ya doa, ya ikut nyanyi, kadang seperti itu sama semua. Dulu Jeremy juga begitu. Nah, kita kembali di sini. Jadi waktu tiang awan, tiang apinya Tuhan tuntun ikuti. Ya, itu kita belajar taat. Sejak awal Tuhan tuh ingin menuntun umatnya supaya nggak salah langkah. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan gak mau kita salah langkah, salah memilih pasangan hidup, salah makan, salah makan mah sakitnya sehari doang gitu ya. Kalau salah makan sakit, tapi hati-hati juga teman-teman, hati-hati juga kalau makan ya. Adik rohani kita yang ahli gizi itu bilang, jangan terlalu kit-kitan yang mentah-mentah itu loh. Belum tentu nanti QC-nya itu baik dan itu salmonellanya masih ada, nanti sakit perut. Dan kami menjumpai ada yang sampai opname gara-gara makan yang gitu-gitulah ya, gitu yang belum well done gitu ya. Ya itu memang kita memang harus hati-hati ya, hati-hati. Makan pun jangan sampai salah makan gitu ya. Kan gak enak juga opname di rumah sakit gara-gara salah makan. Kalau salah gunting rambut ya udah deh, paling sebulan lagi juga panjang. Kapan hari Jeremy kependekan, saya juga sudahlah gitu ya, kayak gitu kan. Nanti juga panjang kan gitu. Cuman kadang-kadang kalau ibu-ibu wanita itu aduh lama nyisirnya. Suami sudah bilang ala nggak apa-apa, ntar lagi juga panjang. Tapi tadi gini, aduh tadi gimana sih ini stylishnya, aduh-aduhnya di depan cermin lama. Ya, ada yang begitu. Halo, Tuhan sejak awal ingin menuntun umatnya. Nah sekarang kita lihat arti dituntun itu apa. Dituntun itu dipandu, berada bersama. Jadi nggak pakai corong ya Tuhan tuh. Kita kalau misalnya tour guide itu kan ke sana Bapak Ibu ke sana gitu ya. Ayo kembali masuk bus itu enggak. Itu dikatakan Tuhan itu bersama. Dan waduh ini kok sampai mematikan sampai tujuan. Salah ini. Menuntun sampai tujuan lah ubah itu salah ketik, mungkin saya ngantuk atau bagaimana ngetiknya. Dipandu, berada bersama, menuntun sampai tujuan itu Tuhan. Enggak dilepas gini enggak. Ya. Bukan dari kejauhan, karena dia ada bersama kita. Dia disebut, lah ini juga salah. Immanuel, maksudnya kok udah jadi Manuel sih? Saya keinget punya teman namanya Manuel. Immanuel ya, saya salah ketik ya teman-teman. Ampunilah saya, saudara memaafkan saya. Ya, Immanuel. Jadi bukan sekedar kayak tour guide, no Tuhan itu. Karena Tuhan akan bersama kita, mendampingi kita, menuntun kita sampai kita di tujuan yang Dia mau. Tujuannya di mana? Ya, di mana Bapakku berada, di situ aku berada kata Tuhan. Sampai di sana. Ya, finishing well. Ya, seperti itu. Nah, jadi bukan ya udah nak kamu tak lepas ya. Enggak. Karena Dia namanya Immanuel, selalu bersama kita. Bahkan Daud memberikan satu gambaran, pada saat aku di lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Saya sangat tahu banget Tuhan tuh nggak pernah tinggalkan kita. Dan pertolongan Tuhan tuh tepat banget pada waktunya. Memang kadang-kadang kita harus harus peka, harus memberikan hati mau dengar Tuhan tuntun gimana. Saya beberapa kali cerita kepada teman-teman di sini. Satu kali waktu saya masih hamil muda, kira-kira 3 bulan gitu. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang ke sini bawa mobil Innova.
keren ya, mobilnya Innova zaman dulu. Saya masih hamil kurang lebih 16 tahun yang lalu itu sudah bawa Innova, keren kan? Ya tapi bapak ini bilang gini, Pak Pendeta, saya punya gadget ini tolong Pak dibeli. Udah nggak usah mahal-mahal untuk bensin mobil saya. Tolong Pak, bensin mobil saya, istri saya mau melahirkan di rumah sakit Cikini. Tapi saya nggak ada bensin untuk bawa ke sana. Lah lahirannya kenapa jauh-jauh Pak di rumah sakit Cikini? Kita kan tanya seperti itu. Dan beliau menjawab, kita ada fasilitas Pak untuk di sana. Tapi nggak ada bensin untuk ke sana. Tolonglah gadget saya dibeli Pak. Dan kita bilang, akhirnya Pak Aryo bilang gini, kamu ada berapa? Gitu. Dan kita kasih nggak banyak tapi di atas yang dia minta. Udah Pak, gadgetnya bawa kembali dan ini untuk beli bensin mobil Bapak dan untuk beberapa keperluan yang diperlukan di sana. Walaupun fasilitas ada tapi kan mungkin Bapak itu butuh beli minum kah, butuh beli makan kan gitu ya. Teman-teman semua setelah itu ya kita taat saja, Roh Kudus suruh begitu taat saja. Dan Pak Aryo bilang gini, gak ada lagi sekarang uang di dompetmu. Gak ada, saya bilang gitu, gak ada, udah habis ya. Di rekening juga gak ada, kita bilang begitu. Saya juga hamil. Tapi teman-teman tahu, pada saat saya hamil Tuhan tuh cukupkan semuanya. Karena saya dengar tuntunan Tuhan tadi. Setiap hari itu ada aja yang ngirim makanan. Buat saya nggak bisa masak. Hamil muda itu yang aneh-aneh kan, nggak bisa masak, bau ini, bau ono gitu. Dan ya ini cerita nggak apa-apa ya. Ibu-ibu kan pasti semua pernah mengalami. Pak Haryo ini bilang gini, kamu itu nggak doyan yang lain kecuali ikan tenggiri. Selain itu nggak ada yang doyan, saudara. Dan teman-teman tahu semua ikan tenggiri ya, dibilang mahal-mahal juga. Jadi setiap hari makannya itu. Tapi yang heran tuh ya terus bisa belikan Pak Aryo ikan tenggiri. Ya bisa belikan itu, saya nggak tahu juga. Pokoknya itu seneng banget, yang lain nggak doyan gitu loh, nggak tahu seperti itu. Tapi Tuhan tuh cukupkan. Tuhan cukupkan, ada berkatnya. Bahkan sampai satu saat itu di bulan ke-7 atau bulan ke-berapa itu, bulan ke-7 gitu. Tiba-tiba adik rohani kami yang ada di New Zealand tuh telepon, Kak gimana kabarnya? Ya saya bilang, kakak hamil. Hah? Kakak hamil? Ya, dia senang banget gitu ya. Tiba-tiba dia bilang, Kak beli keperluannya semua udah belum? Belum, saya bilang itu belum ada sama sekali. Terus, beli ya Kak, belanjalah, semua yang diperlukan belanjalah. Dan dia memberkati kita untuk belanja. Terus kemudian masih gini, Kak nanti kalau due time waktunya lahiran aku yang tanggung semua. Setiap bulan kami periksa di rumah sakit mitra keluarga, di seorang dokter spesialis yang cukup baik gitu ya dengan kami. Cukup perhatian ya, saya sering ceritakan firman Tuhan pada beliau. Beliau sekarang sudah almarhum, saya panggil Tuhan. Saya sebutkan namanya nggak apa-apa ya, Dokter Lydia. Itu baik banget. Nah, kita ngobrol, kita cerita firman Tuhan. Dan setiap bulan saya merasa dikuatkan, beliau juga sangat dikuatkan setiap firman Tuhan, karena beliau juga survivor satu penyakit gitu, tapi Tuhan mengasihi beliau. Nah semuanya berjalan baik, hanya karena saya taat tadi loh, nabur yang hanya nilainya jauh banget dibandingkan itu, nabur untuk bensinnya itu luar biasa, itu Tuhan. Nah sekarang bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya saat ini? Melalui apa? Yang pertama katakan bersama saya apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berbicara dalam roh kita, bisa audible, tapi bisa juga di dalam hati. Ya. Ada banyak cara. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan begini, baca sama-sama yuk. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Jadi Roh Kudus itu menuntun kita dalam segala kebenaran. Setiap hari kita harus berdoa, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu setiap hari. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan tuh sesuai dengan tuntunan Tuhan. Halo anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, dengar. Saya selalu bilang ke anak saya, jadikan Roh Kudus sahabatmu. Kalau kamu lupa satu rumus atau apa waktu kamu ngerjakan ulangan tanyalah pada Roh Kudus. Ingatkan Roh Kudus karena mama ini pengalaman, saya bilang gitu. Pengalaman dan biasanya Roh Kudus akan tuntun, ingatkan ini. Tapi kalau kamu nggak pernah belajar ya apa yang diingatkan oleh Roh Kudus? Belajarlah oleh karena itu. Jadi pada saat itu kamu bilang, ingatkan aku ya Roh Kudus apa yang ini gitu ya. Tapi nggak pernah belajar, semaunya main game terus. Ya yang diingatkan Roh Kudus apa? Seperti halnya kita baca firman. Waktu kita baca firman, baca. Satu saat kita perlu pedang roh itu, yaitu firman Allah. Roh Kudus juga ingatkan. Tiba-tiba muncul dalam ingatan kita ayat ini. Janji Tuhan tentang ini. Nah itu luar biasa. Jadi ayo jadikan Roh Kudus itu sahabat. Nah yang kedua apa? Baca bersama-sama. Firman Tuhan gak jauh-jauh. Ini sesuatu yang udah familiar lah. Roh Kudus, firman Tuhan. Tapi memang itu yang menuntun hidup kita. Jangan hanya terpancang nubuatan nabi itu. Si A, si B boleh tapi diuji. Dan tetap didoakan. Diuji dan tetap didoakan. Ya, segala sesuatu diuji, doakan. Seorang teman yang punya satu usaha yang mulai berkembang, tiba-tiba didatangi seorang investor, bahkan bukan seorang, ada 4 investor yang cukup terkenal yang sudah punya usaha yang besar. Bahkan dikatakan di Jabodetabek ini sudah 20 cabangnya. Dan bilang, mau enggak kita kerjasama? Saya akan berikan ruko yang gede, toko yang gede, atau saya bukakan di mal-mal dan Anda itu. Tapi keluarga ini baik banget. Dia enggak semata-mata langsung tergiur. Dia ingat, usaha ini dari Tuhan, aku harus minta tuntunan Tuhan. Dan kita berdoa bersama, Tuhan kalau ini dari Engkau biar Tuhan berikan tanda. Tapi kalau bukan dari Engkau pun, Tuhan kalau bukan dari Engkau kami tetap taat. Dan kami gak mau terima. Dan akhirnya melalui berbagai cara Tuhan memberikan satu impresi bahwa belum waktunya. Dan itu bukan dari Tuhan. Kita semua sukacita, dia juga sukacita. Perlu kita benar-benar mengandalkan tuntunan Tuhan. Gak semua yang tiba-tiba datang, aku mau menolong kamu, itu kehendak Tuhan. Belum tentu, tetap uji. Ini benar-benar dari Tuhan atau nextnya justru membuat masalah yang baru di dalam usaha kita atau dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu bukan satu lampu sorot yang gede. Pelita itu seperti gambar itu. Saya dulu tinggal di kampung, waktu saya kecil listrik itu hanya sampai jam 12 malam. Semua punya pelita seperti ini, hampir semua rumah-rumah, saya ingat. Nanti ada waktu-waktu saya lihat eyang saya bawa pelita ini ke halaman, ke kebun belakang. Kalau ayamnya rame dilihat gitu ya. Karena dulu maling ayam tuh banyak sekali. Maling ayam di kampung dulu banyak sekali. Jadi dilihat bawa pelita. Tanpa itu gelap gulita. Firman Tuhan itu seperti pelita yang menuntun kita harus kemana, kita harus kemana, kita harus kemana, seperti itu. Ya, jadi teman-teman semua itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya mendapat tuntunan Tuhan?
ada satu pesan yang sangat penting. Apa di sini? Sembahyang, ya, sembahyang. Bahasa sembahyang itu bahasa Sanskerta memang. Ya, tapi di dalamnya itu ada doa, pujian, penyembahan dan baca firman. Itu lengkap. Kalau kita punya satu habit yang seperti ini, kita ini dengar loh suara Tuhan. Kita ini dengar dengan jelas suara Tuhan. Baru berapa hari yang lalu saya mau naik mobil itu tiba-tiba dengar suara Tuhan. Kamu begini akan begini-begini nak. Saya hanya Tuhan terima kasih gitu ya. Dan benar. Ya, benar. Dan benar siangnya saya lihat oh ya Tuhan sudah kasih tahu. Waktu Pak Aryo telepon saya bilang Tuhan sudah kasih tahu tadi pagi gitu ya. Jadi kadang-kadang Tuhan kasih tahu itu tidak saat kita sembahyang gini enggak. Saya mau naik mobil, mau naik ini tiba-tiba Tuhan bilang nak gini. Oh ya. Itu satu kepekaan seperti itu diperoleh dengan cara sembahyang. Enggak ada yang lain. Kalau dengerin YouTube terus, dengerin khotbah terus gimana Kak? Itu snack. Your main food, makanan utama Anda ini. Duduk di kaki Tuhan, doa, pujian, boleh dengerin YouTube, boleh gak ada larangan. Tapi saya bilang itu snack. Kalau dulu anak kita masih kecil, dokter gizinya bilang ini main food, ini extra fooding. Nggak tahu kue kah, puding kah, extra food. Itu extra foodnya, main foodnya kita duduk di kaki Tuhan, gema, ya. Oke, ayat terakhir yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oke, saya akan cerita sedikit ya teman-teman ya. Saya akan segera tutup dan cerita sedikit. Satu kali teman saya bilang begini, teman anak saya Kak kuliah di Jerman. Tiba-tiba dia sakit waktu di kampus mau ujian dia pingsan. Nah terus kemudian dia itu ada anak Indo sama-sama dulu sekolahnya sama di sini juga. Itu temannya dia yang juga kuliah yang sama. Dan sebelum dia pingsan tuh sempat gini, aku bawa ke itu dong, anterin aku ke hospital, ke rumah sakit gitu. Nah temannya ini, aku mau ujian, aku nggak bisa, dia bilang gitu. Dia nggak nyangka loh temannya ini akhirnya pingsan, singkat cerita. Pingsan dan kemudian oleh pihak sekolah dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Dan harus ada tindakan-tindakan yang mamanya dari Indonesia harus ke sana. Dan temannya ini sangat merasa bersalah, kok aku nggak mau ya dimintai tolong nganterin ke hospital, ternyata sakitnya dia serius. Dia merasa bersalah, cerita ke teman-temannya. Terus kemudian karena itu cukup dekat ya, itu salah satu mama temannya itu cerita ke saya. Saya bilang gini, bilangi dia nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu guilty, nanti kasihan dia tersiksa. Itu sudah seizin Tuhan. Kok gitu Kak? Iya, karena begini, kalau dia yang antar ke rumah sakit dan ini tahu student dari Indo, beban rumah sakit itu akan dibebankan ke dia. Tapi karena ini yang antar sekolah, kampusnya yang nanggung semua kampusnya. Bayangkan kalau itu dibebankan anak yang nganter ini. Jadi saya bilang itu seizin Tuhan, kasih tahu dia, hibur dia, jangan guilty. Berarti Tuhan sudah izinkan, karena akhirnya semuanya kampusnya yang tanggung itu semua. Setelah dia mendengar itu baru, oh iya, gada dan tongkat Tuhan itu menuntut. Jadi jangan takut dalam hidup ini, ayo kita terus andalkan Tuhan. Oke, kita naikkan pujian tadi yang terpujilah Tuhan Yesus ya. Iya bro, tadi aku kerendahan sorry. Itu teks awalnya juga ada ya Mas Pres ya. Oke. Kasih Tuhan sungguh mulia, turun
tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersama, kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan firman-Mu pada pagi hari ini. Buka hati kami biar kami suka ambil waktu, take time secara khusus sembahyang Tuhan di hadapan-Mu. Sampai kami mendengar tuntunan-Mu, apa yang Kau rencanakan buat anak-anak kami, keluarga kami, gereja-Mu Tuhan. Biar Tuhan hidup kami satu kehidupan yang dituntun tiang awan dan tiang api Tuhan sepenuhnya Tuhan. Kami tahu Kau ada bersama kami, Kau Allah Immanuel yang menyertai kami. Gadamu dan tongkatmu itu menghibur kami. Pada saat kami membangun satu habit sembahyang, take a time secara khusus sembahyang di hadapan-Mu, Kau pertajam telinga kami Tuhan. Sehingga Roh Kudus boleh tuntun kami, firman-Mu boleh tuntun kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu biar berbicara kepada setiap kami pagi ini, meneguhkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Ya, silakan duduk. Saya serahkan ke Pak Aryo. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, amin, haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mau kasih tahu saudara pengumuman bahwa gereja kita sejak setahun yang lalu sedang berdoa untuk renovasi atap gereja. Dan saya rasa inilah waktunya
nanti beberapa hari ini kita akan menghubungi tukang. Ya, nanti Pak Robi yang akan memimpin panitia pembangunan atau renovasi, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur dipersilahkan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu ternyata saudara kemarin sudah ada kita konsultasikan sama Pak Robi juga bahwa memang saudara butuh sekitar 30-an juta, tetapi masih ada separuhnya. Tetapi saya berkata jalan aja, gitu. Dengan iman, nanti Tuhan tolong ya. Amin, haleluya. Saudara, mari kita menabur, mari kita memberi ya saudara. Saya ngomong gini saudara, karena ini untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk keluarga kami, tetapi untuk tempat ini di mana kita beribadah bersama-sama. Amin. Haleluya. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan Kau memberkati persembahan kami. Apapun yang menjadi persembahan kami, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sulung, persembahan khusus, persembahan untuk misi Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita menabur, kita angkat satu pujian sekarang telah tiba. Haleluya. Amin. Dari awal katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Mari kita pakai berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dari awal katakan, mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak, katakan domba. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saudara, kita memasuki bulan Paskah. Kita akan memperingati kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan. Oleh darah anak domba, kita semua sudah disucikan. Amin. Oleh darah anak domba, ada kemenangan di pihak orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Baik, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa pagi tetap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan Bapak Ibu Saudara, para pelayan praise and worship, saudara, minimal setiap bulan, ya, kalau tidak datang pada hari Rabu di doa pengerja, harus mengikuti wajib doa pagi, ya, minimal 2 kali. Ringan kan, saudara ya? Doa pagi, ikut doa pagi. Kalau yang belajar, kuliah, kerja, kan bisa ikut hari Sabtu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Hari Rabu kita akan doa pengerja. Ya. Rabu ini doa pengerja ya. Karena kemarin kita lewati, maka Rabu ini doa pengerja jam 7 malam. Ya. Nanti diawali dengan makan bersama dulu Bapak Ibu Saudara ya. Doa pengerja itu guru sekolah minggu, para pendoa, tim PW, ya saudara, para diaken, ya, kabit-kabit ikut doa semua. Next, hari Kamis
ibadah wanita diganti besok ya Bu Fani ya. Ya, besok ibadah wanita ya akan mengadakan meet up yaitu ibadah di luar gereja ya, di Sentul Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kumpulnya di Sentul atau di sini? Ya, ibu-ibu, para wanita yang mau ikut ke Sentul kumpul di gereja jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara ya. Nanti akan sama-sama berangkat ke Sentul jam 8 pagi, kumpul di gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara mau langsung ke Sentul juga boleh. Tempatnya di rumah Ibu Ane ya, Ibu Ane. Oke ya, sebaiknya kumpul katanya Bu Gembala ya. Baik, puji Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan yang bertugas doa syafaat. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapak, pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau membawa bangsa kami Indonesia Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau berdoa, kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini semua dalam kendali-Mu ya Bapa. Kami mau memberkati bangsa kami Tuhan, dan kami mau katakan bahwa damai sejahtera terus turun atas bangsa kami ya Tuhan. Bahwa bangsa kami Tuhan adalah bangsa yang Kau pilih, dan kami percaya Engkau telah menentukan daerah Pentakosta ketiga yang dimulai di bangsa ini. Dan kami percaya itu adalah membuktikan bahwa Engkau Tuhan mengasihi bangsa kami, dan bahwa Indonesia ada dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan, yang terjadi hari-hari ini untuk proses juga Tuhan, rekap suara Tuhan, mari kami percaya Tuhan sampai pada akhirnya Engkau terus tuntun Tuhan, sampai dari pengumuman nanti Tuhan, biarlah damai sejahtera tetap ada pada bangsa ini, dan setiap orang boleh menerima Tuhan hasil pemilu nanti Tuhan, sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada demo, chaos Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami katakan sejahtera Tuhan turun, damai sejahtera terus atas bangsa ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah presiden yang terpilih Tuhan sungguh-sungguh Tuhan boleh bekerja dengan baik Tuhan untuk kemajuan bangsa kami. Kami berdoa takut akan Tuhan ada pada penduduk bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah era Pentakosta ketiga ini Tuhan menjalar di setiap kota, di setiap provinsi, 38 provinsi Tuhan kami bawa di hadapan-Mu Bapa, agar mereka Tuhan orang-orang yang berseru kepada-Mu Bapa. Tuhan, kami memberkati juga untuk alam Indonesia Tuhan. Biar segala sesuatu yang dihasilkan bangsa ini Tuhan mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya Bapa. Di tengah-tengah Tuhan masa Ramadan Lebaran ini Tuhan banyak berita-berita, banyak kenaikan-kenaikan harga. Tapi kami percaya semua dalam kendali-Mu. Jamah setiap pemimpin, jamah setiap pejabat Tuhan yang terkait Bapa, agar mereka bekerja dengan baik Tuhan. Bahwa semua untuk kepentingan rakyat banyak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Kami percaya Engkau tetap memelihara mereka Tuhan, makan minum mereka Tuhan cukupkan ya Bapa, dalam nama Yesus. Biar apa setiap yang mereka kerjakan Tuhan, kami percaya juga Engkau memberkati. Kami mau berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, mulai dari Paniko Tuhan, untuk wakil-wakilnya Bapa. Biar Engkau terus Tuhan yang memberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan terus Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 75 tahun yang telah dia lalui Tuhan. Kami percaya Engkau terus Tuhan menyatakan kebesaran-Mu melalui hidupnya, agar dia boleh menyelesaikan semuanya Tuhan sampai pada akhirnya ya Bapa. Berkati istri, anak-anak, cucu dan seluruh keluarga besarnya Bapa, agar mereka tetap menjadi teladan bagi kami, agar mereka boleh tetap Tuhan memberikan pewahyuan-pewahyuan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati GBI keseluruhan Tuhan, sampai pada luar negeri dan segala cabang-cabang yang di dalam Tuhan. Kau berkati Tuhan, berkati wakil-wakilnya juga Bapa, agar mereka sehati, unity Tuhan, agar apa yang mereka rencanakan Tuhan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berdoa juga untuk Pak Tim Tuhan, untuk
Bu Indri Tuhan, anak-anaknya juga Tuhan, Maki Tuhan Kau terus berkati Tuhan pemimpin kami, bahkan untuk Pak Haryo dan Bu Marta Tuhan, kami percaya Engkau telah tempatkan mereka menjadi gembala kami di tempat ini, karena Engkau juga akan memakai mereka Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar Bapa di gereja ini Tuhan, di lingkungan ini Tuhan. Tuhan, kami mau memberkati lingkungan ini Bapa. Kami percaya melalui Pak Haryo dan Bu Marta juga Tuhan, ya lingkungan ini boleh diberkati, dan kami jemaat-Mu juga Tuhan boleh menerima berkat, boleh Tuhan juga berkati, biar setiap apa yang kami kerjakan Tuhan buat jadi berhasil. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau turut campur tangan Bapa. Setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan segala pergumulan hidup mereka Tuhan, Kau tolong mereka. Jangan biarkan mereka putus asa, tapi biarlah mereka tetap memandang kepada Tuhan dan melihat bahwa pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Biarlah kami tetap beriman Tuhan dan bergantung kepada-Mu ya Bapa. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga sukacita kami tidak hilang ya Tuhan, agar kami tetap bersukacita dalam memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami juga mau memberkati untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat pada hari ini Tuhan. Kau berkati hidup mereka Bapa. Kau terus bersama dengan mereka Tuhan, agar hidup mereka boleh membawa kemuliaan bagi orang-orang, bagi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan menerima berkat yang daripada Tuhan, dan kami memberikan hati dan pikiran kami. Haleluya. Ku nyanyi Hosana. Mari kita angkat tangan kita. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita angkat tangan kita, katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Bapa, berkat Anak, berkat Roh Kudus turun atas kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala